Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku yang perlu diperhatikan jelang Ramadan. Kita akan menghadapi bulan suci Ramadan dengan segala keutamaannya. Kita diharapkan dapat melakukan bersih-bersih lahir dan batin menjelang Ramadan. Kita perlu memperbaiki hubungan dengan sesama dan kepada Allah. Di tengah besarnya keutamaan Ramadan, kita berharap Allah mengampuni dan menerima semua amal kita, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Untuk kita perlu perhatikan sabda Nabi perihal apa yang dapat mengganjal atau menghalangi penerimaan amal ibadah wajib dan amal ibadah sunnah. Imam Zakiyuddin Abdul Azim Al-Mundhiri dalam karyanya At-Targhib wa Tarhib mengingatkan agar kita menjauhi 3 amalan yang dapat menghalangi penerimaan amal ibadah terlebih menjelang Ramadan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yaqbalullahu minhum sarfan wala adlan, aqun wa mannanun wa mukadzibun bil qadari." Tabrani. Artinya, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak diterima ibadah wajib dan ibadah sunnahnya, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang mengungkit pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir. Hadis riwayat Tabrani. Peringatan ini antara lain sesuai dengan larangan dalam surah Al-Baqarah ayat 264 perihal mengungkit pemberian. Dari hadis ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kita dianjurkan untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua baik masih hidup maupun telah meninggal. Belajar ikhlas dalam berbagi dan belajar menerima takdir. Pada riwayat lain, Rasulullah juga mengingatkan kita untuk menjaga hak orang lain. Jangan sampai kita menzalimi hak orang lain. Kezaliman terhadap hak orang lain juga berpotensi pada penolakan amal ibadah manusia, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Ma min ahadin akhadha shibran minal ardi bighairi haqqihi illa tuwiqa min sab'i aradin. La yaqbalullahu minhu sarafan wala adla. Artinya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seseorang yang mengambil sejengkal tanah tanpa hak melainkan akan dikalungkan dari tanah 7 lapis bumi. Allah tidak menerima ibadah wajib dan ibadah sunnah darinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pada riwayat Bukhari, pelaku kezaliman terhadap orang lain, baik menyangkut kehormatannya maupun hartanya, dianjurkan untuk memohon maaf kepada korban. Kalau terkait harta, maka ia harus mengembalikannya kepada yang berhak. Jika tidak, maka pengadilan di akhirat akan digelar secara adil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'un falyatahallalhu minhul yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Artinya, siapa saja yang memiliki kezaliman terhadap kehormatan orang lain atau sesuatu lainnya, hendaklah minta maaf darinya hari ini sebelum hari kiamat, di mana dinar dan dirham tidak berlaku lagi. Jika dia memiliki amal saleh, maka amalnya akan diambil sesuai kadar kezalimannya. Jika pelaku tidak memiliki kebaikan, maka dosa korbannya akan diambil dan ditangguhkan kepada pelaku yang menzaliminya. Hadis riwayat Bukhari.
Dari sini kita dapat menyimpulkan apa yang harus kita lakukan menjelang Ramadan agar kita dapat beruntung baik dunia maupun akhirat. 1. Meminta maaf kepada orang tua jika masih hidup. 2. Menziarahi makam orang tua jika telah meninggal dunia. 3. Belajar ikhlas dalam berbagi, tidak menyakiti dan mengungkit pemberian. 4. Belajar menerima dengan rida kenyataan apapun sebagai takdir Allah. 5. Meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita aniaya. 6. Mengembalikan hak orang lain yang ada pada kita kepada yang berhak. Dan 7. Menjaga hubungan baik dengan siapapun. Silaturahim. Sebagai penutup, kami mengutip hadis riwayat Imam Bukhari pada kitab Adabul Mufrad bahwa sahabat Anas radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Sampai tangga pertama ia berkata, "Amin." Naik anak tangga kedua ia mengulanginya, "Amin." Naik satu anak tangga lagi ia berkata, "Amin." Setelah Rasulullah duduk, sahabat bertanya, "Wahai Rasul, kamu mengaminkan apa?" Rasul menjawab, "Jibril datang kepadaku dan berkata, celakalah orang yang mengalami masa tua, kedua orang tuanya atau salah satu darinya, lalu ia tidak masuk syurga karenanya." Lalu aku berkata, "Amin." Celakalah seorang yang memasuki Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Aku berkata, "Amin." Dan celakalah orang yang disebut namamu di dekatnya tetapi dia tidak bersalawat. Lalu aku berkata, "Amin." Hadis riwayat Bukhari, wallahu a'lam. Dikutip dari Al-Hafiz Kurniawan, Wakil Sekretaris LBM PBNU. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.